dengan protokol kesehatan. Bu Bidan Desa? Pak Kade, ini mantap nih Pak Kade. Mantap nih, kalau bisa tiap pagi kayak gini kan. Mantap. Buat jam santai. Bu Bidan Desa ada? Mana Bu Bidan Desa? Iya. Bah, panggilin bidan desa, Bah. Hah? Ketambang. Satu orang dari puskesmas. Nen, belakang balik. Nampak ikon. Nampak Pak Kades itu Pak Kades nampak ikon. Sabar lah, dia berjalan lah. Komen Nen. Komen. Nampak Pak Ucok. Buat video kayak kemarin kata Pak Winsa. Langsung nomor 1 videonya di Dandim Kampar. Langsung dibuatkan ke YouTube. Tapi acara sosialisasi COVID. Nah, lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kades? Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan. Yang paling utama adalah nikmat hidup dan nikmat iman. Karena sampai dengan hari ini di tengah situasi dunia pandemi virus corona atau COVID-19, kita masih bisa berkumpul dengan semangat, siap bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja cerdas untuk melayani masyarakat Desa Tarebangun. Selanjutnya salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Babinsa Desa Tarebangun Bapak Serda Mugiono dari Danramil 07 Kampar di bawah Komando Kodim 313 Kampar. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD atau unsur pimpinan yang mewakili beserta seluruh anggota, LPM beserta seluruh anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Kasih, Kaur, Kantor Desa Tarebangun. Kemudian yang saya banggakan mewakili Kepala Puskesmas Pembantu Desa Tarebangun yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya mengapresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Di saat banyak orang yang hari ini mereka menahan diri untuk keluar rumah, namun kita sebagai pelayan pengabdi masyarakat hari ini dan seterusnya, selama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan dan nikmat umur oleh Allah, kita selama jabatan dan amanah di pundak kita ini masih, maka kita akan terus memberikan pelayanan dan pengabdian kepada seluruh warga masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam menangani, melakukan langkah-langkah upaya penanganan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di Desa Tarebangun,
kami pemerintah desa bersama dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas, Saudara Bribka Wahyudi, beliau izin pagi ini tidak bisa bersama dengan kita karena beliau ditugaskan di 2 desa binaan, Tarebangun dan Gobah. Jadi pagi ini ada kegiatan penyemprotan dari Polda Riau di bawah koordinasi Polsek Tambang dilaksanakan di Desa Gobah. Jadi beliau mohon izin kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini ada berapa ODP kita, Bu? 8. Ada 8 ODP, orang dalam pemantauan di Desa Tarebangun. 3 hari yang lalu sudah 8, Mbak. 3 hari lalu sudah selesai, tinggal 5. Hari ini berkurang jadi 2, kemudian nambah lagi 5. Dan total hari ini ada 8 ODP. Dan di Kabupaten Kampar sampai dengan data tadi malam 1.818 orang dalam pemantauan. Ada 7 pasien dalam pengawasan. 7 statusnya PDP. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang positif. Nah, berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Kampar memerintahkan jajaran sampai kepada kepala desa, kepala puskesmas, pembantu, Babinsa, Babin Kamtibmas untuk langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, wilayah kita, agar tidak terdampak oleh orang-orang yang berkemungkinan bisa menyebarkan, menularkan wabah virus corona. Karena banyaknya saudara-saudara kita yang dipulangkan melalui jalur laut di pelabuhan Mengkalis, Dumai, mencapai 3.500 orang. Maka harus ada langkah-langkah kita. Pada kesempatan ini kita rapat koordinasi dalam rangka menyelamatkan warga masyarakat kita, diri kita, keluarga kita, agar terbebas dari virus corona atau COVID-19. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, kami mohon kerjasama dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun sebagai pemegang wilayah teknis, penanggung jawab kewilayahan untuk lebih memaksimalkan melakukan pemantauan, ya, pemantauan terhadap warga masyarakat kita, terutama tamu-tamu pendatang baru yang masuk ke lingkungan kita. Karena sangat kita khawatirkan jika tamu pendatang baru ini, terutama dari luar negeri atau daerah-daerah dengan catatan zona merah, seperti daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa dan Bali, maka ini yang kita takutkan, mereka singgah, mereka datang menjenguk keluarga, mereka masuk ke wilayah kita tidak terdeteksi, ya, ini yang kita takutkan nanti bisa menyebarkan wabah atau menularkan penyakit ini. Karena kita semua sudah paham protokol kesehatan yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan, himbauan juga dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, maka kita harus memaksimalkan pemantauan dan pengawasan orang keluar masuk. Kepada beberapa ketua RT yang wilayahnya memungkinkan untuk dilakukan semacam gerakan membatasi, ya, tidak boleh disebut lockdown, tapi membatasi gerakan keluar masuk warga, maka kami mengimbau kepada ketua RT, silahkan lakukan. Tapi yang paling penting, sebelum melakukan langkah-langkah ini, kami minta yang pertama, koordinasikan dengan kepala desa, dengan kepala dusun, dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Yang kedua, pastikan sebelum dilakukan, sosialisasikan terlebih dahulu. Ya, ada Wisma Kualu yang sudah melaksanakan. Kemudian Pak Jamalus ada beberapa yang sudah melaksanakan. Artinya daerah pintu masuknya ini hanya kurang dari 3. Jadi 2 ditutup, 1 jalur keluar masuk, dan mudah memantau masyarakat yang keluar dan masuk. Ya, ini silahkan dilakukan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, jangan.
Dan jika menimbulkan persoalan, tolong segera koordinasi dengan kepala dusun, kepala desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kemudian yang kedua, mendata nama, data KTP dan nomor telepon jika ada pendatang-pendatang baru yang datang dari luar negeri, datang dari daerah zona merah, atau datang dari luar kabupaten kota. Dan juga jika ada, mungkin ada tetangga kita yang pulang kampung ke Medan kemudian balik ke sini lagi, laporkan ini supaya mereka dipantau, dibimbing oleh bidan desa, petugas kesehatan dari Puskesmas Pembantu Desa Tarebangun. Mereka nanti akan ditelepon dan SOP protokol kesehatannya tidak dijenguk, tidak dicek langsung mendatangi rumah orang per orang. Ini protokol kesehatan. Kalau dia tidak positif, kalau sempat dia positif, besi pagar saja yang sudah dipegangnya bisa ditularkan. Jadi ini mohon pengertian kita semua. Yang kedua, menghimbau kepada warga masyarakat kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama anak-anak kita usia sekolah. Diminta untuk tidak keluar rumah jika tidak sangat penting. Kepada warga masyarakat yang bekerja di luar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarga, maka sarankan warga masyarakat kita melalui musola, masjid yang ada di lingkungan kita selalu rutin menghimbau untuk keluar rumah menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Terutama kepada para pedagang, kami kemarin juga bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas sudah bersosialisasi di Pasar Minggu, Simpang 4 Tarai. Kemudian yang paling penting kepada Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, bahwa kami pemerintah desa saat ini perintah dari Menteri Desa dan Presiden Republik Indonesia, dan juga sudah ada surat edaran dari Bupati Kampar bahwa setiap desa wajib mencadangkan 100 juta rupiah dari dana desa untuk kebutuhan tanggap darurat. Jadi ini Pak BPD, ya, supaya kita ketahui bersama bahwa ada dua kegiatan kita yang sudah kita sepakati bersama. Kemarin kita coret pekerjaan fisik, kita ganti 100 juta untuk dana tanggap darurat. Artinya jika kondisi makin memburuk, pemerintah daerah menetapkan status wilayah karantina wilayah atau lockdown di daerah masing-masing, maka 100 juta ini nanti akan digunakan sebagai dana tanggap darurat. Apa? Salah satu mungkin upaya untuk menjaga ketersediaan pangan bagi warga masyarakat kita yang terancam tidak ada pangan, ketersediaan pangan untuk konsumsi. Ya, ini dana desa. Tentu pemerintah daerah juga bersama-sama dengan DPRD sedang menyiapkan, ya, sedang merasionalisasi anggaran untuk bagaimana melakukan langkah-langkah tepat guna fokus menyelamatkan masyarakat Kabupaten Kampar. Kemudian kita juga menganggarkan dana untuk nantinya dilakukan penyemprotan, ya, pembelian bahan-bahan nanti untuk disemprot ke seluruh wilayah RT yang ada di Desa Tarebangun di 54 RT. Nanti akan disiapkan bahannya oleh pemerintah desa, belanja oleh pemerintah desa, dan nanti kita juga berencana membeli 10 tank untuk penyemprotan. Jadi mungkin kalau di wilayah RT itu ada alat atau mesin yang bisa dimaksimalkan, kita bisa satu hari selesai. Kalau enggak, terpaksa kita gilir 10 RT sehari, ya. Dan ini menunggu pencairan dana desa. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ada beberapa wilayah yang sudah melaksanakan swadaya masyarakat, dan ini menjadi perbandingan bagi warga masyarakat yang RT-nya tidak melaksanakan.
bahwa tidak semua wilayah mampu untuk melaksanakan ini. Kenapa? Pertimbangan pertama, luas wilayah. Yang kedua, kondisi keuangan di wilayah RT masing-masing berbeda. Ketiga, ya, jalur keluar masuk yang berbeda, ya, banyaknya pintu-pintu masuk, ini membuat kondisi tidak memungkinkan. Maka ini untuk memberikan jawaban kepada masyarakat kita, kepada masyarakat yang hari ini terus bertanya-tanya, kami tidak disemprot Pak di wilayah kami, di RT sebelah semprot. Ya, bahwa pemerintah desa sudah menganggarkan untuk penyemprotan di seluruh wilayah RT yang ada di Desa Taribangun. Jadi ini untuk memastikan bahwa kita komit kebersamaan kita kesampingkan kegiatan-kegiatan fisik, kita kesampingkan kegiatan-kegiatan ya yang lain, kita utamakan untuk memastikan keamanan, kenyamanan masyarakat kita. Yang pertama 100 juta untuk tanggap darurat jika kondisi semakin memburuk, tapi doa kita bahwa kondisi ini bisa segera berlalu menjelang Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian yang paling penting bagi kita semua, ya, tetap mengimbau warga masyarakat kita untuk lebih mengedepankan upaya pencegahan. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham, yang masih menganggap enteng, masih menganggap remeh terkait dengan virus corona atau COVID-19 ini. Maka dari itu, himbau masyarakat kita, berikan mereka edukasi bahwa virus ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi warga masyarakat di lingkungan kita. Kemudian perlu kami sampaikan juga keresahan dari masyarakat kita. Ada beberapa wilayah RT, masyarakatnya langsung inbox kepada saya melalui WA, melalui Messenger, bahwa ada perkumpulan anak-anak muda yang sampai hari ini tidak mengindahkan. Maka saya minta Pak RT, Pak RW, Pak Kadus bekerja sama, kolaborasi. Seandainya di situ ada tempat seperti itu, ya, kolaborasinya untuk kebersamaan kita, lakukan upaya-upaya untuk membubarkan. Jika nanti ada terjadi persoalan di lapangan, Babinsa dan Babin Kamtibmas beserta jajarannya, beserta pasukannya, karena memang ada maklumat Kapolri, bisa menggunakan kekuasaannya untuk memaksa atau mempidana. Ya. Jadi ada beberapa laporan di Geraha Bangun, di blok apa itu? Ke masjid, belok kanan, kemudian belok kiri. Ada tempat perkumpulan anak-anak, Pak. Jadi musyawarah dengan tokoh masyarakat itu sangat meresahkan, memang ramai Pak, ya. Kemudian ada beberapa titik lagi nanti saya akan sebarkan datanya di grup untuk bisa kita lakukan langkah-langkah. Kemudian bagi warga masyarakat kita yang berusaha warnet, ya, berusaha warnet, kalau di Pekanbaru jelas keputusan wali kota itu tegas untuk menutup. Di Kampar belum ada surat yang menegaskan terkait dengan tempat warnet itu wajib ditutup. Nah, ada persoalan yang muncul. Kalau kita paksa tutup, warga masyarakat kita juga yang akan teraniaya. Mereka mencari makan, mencari segenggam beras, dan mereka juga harus bayar sewa ruko, kemudian unit komputernya berhutang. Kami mencoba bernegosiasi dengan pemerintah daerah, dengan pihak TNI Polri. Kalau seandainya memungkinkan, kita akan nantinya memberikan kesempatan mereka berusaha, tapi dengan catatan protokol kesehatan. Mungkin maksimal komputer yang boleh hidup 10, dengan jarak antara orang per orang itu 2 meter. Kemudian tidak ada orang yang berkumpul. Kemudian juga orang yang
mengalami demam, batuk, pilek tidak boleh bermain. Kemudian jamnya dibatasi, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Tapi ini masih sedang dalam tahap proses. Namun kita juga mesti mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain daripada memang kita pahami bersama, saat ini sangat meresahkan. Anak-anak kita seolah-olah tidak ada persoalan apapun ketika mereka sedang ada di warnet. Namun tugas kita bersama, aparatur pemerintahan, untuk mengedukasi warga masyarakat kita. Sebetulnya warnet tidak perlu tutup kalau orang tua mampu mengurus anaknya masing-masing. Ya, jangan kita hanya sepihak menyalahkan orang berusaha, tapi kita juga mesti mengedukasi warga masyarakat kita, orang tua yang membiarkan anaknya. Kalau tidak dibiarkan, tidak mungkin anaknya sampai ke warnet. Jadi kita mesti check and balance, mesti seimbang. Kalau yang punya usaha itu kita juga akan merasakan dampak yang sama. Maka saya ingin ada azas keadilan. Bukan kita ada pembelaan, tidak, namun ada azas keadilan. Azas keadilan harus mesti seimbang. Warnet kita batasi, orang tua juga harus urus anak dan jaga anaknya masing-masing. Sehingga ya, kita bersinergi dalam mengurus kegiatan sosial kemasyarakatan ini. Kemudian yang alhamdulillah tahun ini Tarai Bangun ya dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui bantuan khusus akan mendapatkan bantuan ambulan. Ya, ambulan baru. Unitnya mobil Innova dengan harga pagu anggarannya 400 juta. Sudah dimasukkan dalam APBDes, anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020. Tinggal proses administrasi saja dan pencairan dari Pemda ke rekening desa. Setelah dari rekening desa nanti kita akan beli mobil kepada tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan ini bisa dimaksimalkan digunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Kampar, terutama yang ada di wilayah desa Tarai Bangun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita dengarkan arahan, masukan dari Babinsa Desa Tarai Bangun, Bapak Serda Mugiono. Kepada Bapak kami persilakan.